Kembali lagi di channel BBSell Review. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Vivo yang paling terbaru. Saingannya Oppo A60 nih, yaitu ada Vivo Y28 4G. HP ini baru aja rilis resmi di Indonesia pada awal bulan Juni. Jadi masih baru banget ya. Untuk harga resminya ada 3 varian, 6/128 GB dibanderol dengan harga resmi Rp2.399.000, varian 8/128 GB dibanderol dengan harga resmi Rp2.599.000, dan ada juga varian 8/256 GB yang dibanderol dengan harga resmi Rp2.999.000. Untuk harga resminya hampir sama aja dengan pesaingnya Oppo A60. Di next video mungkin kita bisa compare ya kedua HP ini. Untuk sekarang kita bahas Vivo Y28 4G. Buat teman-teman yang penasaran dengan HP Vivo Y28 4G, bisa pantengin terus video ini dari awal sampai habis. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka. Di sini kita langsung disambut ya HP Vivo Y28 4G. Letaknya paling atas. Oke, kita letakkan dulu. Di sini ada IMEI ya. Kita buka lagi. Ya, kita dapat softcase bawaan putih transparan. Terus ada kartu bundling dari Telkomsel. Seperti biasa ada buku panduan dan buku garansi. Lanjut lagi, kita dapat kepala charger dan kabel data. Untuk outputnya sudah 44 watt flash charge, jadi pengecasannya udah terbilang kenceng ya untuk kelas harganya. Kabel data pastinya udah Type-C. Oke, yang terakhir di sini kita dapat SIM ejector. Jadi untuk keseluruhan kelengkapan dusbox dari Vivo Y28 4G sudah terbilang lumayan lengkap ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Vivo Y28 4G. Yang sedang saya pegang adalah varian dari warna hijau zamrud. Untuk varian warnanya ada dua, hijau zamrud dan oranye senja. Untuk yang warna hijau zamrud ini warnanya condong ke hijau gelap ya teman-teman. Warnanya kalem dan berkesan premium. Desainnya juga bagus, finishing casing belakangnya matte halus. Framenya udah flat 2.5D flat frame design. Modul kameranya juga keren. Terus di modul kameranya ini ada lampu dinamis yang bisa menyala ketika ada sebuah notif. Keren ya teman-teman. Dan yang cukup spesial ada pada ukuran HP-nya yang tidak terlalu berat. Padahal baterai dari Vivo Y28 4G 6000 mAh. Biasanya kalau HP dengan kapasitas baterai 6000 mAh pasti lumayan tebal dan berat. Tapi Vivo Y28 4G ini masih tergolong standar untuk tingkat ketebalan dan beratnya. Feelnya pas genggam di tangan nyaman ya. Ukurannya pas dan tidak terlalu berat. Buat bagian samping kanan ada tombol power dan fingerprint, atasnya ada tombol volume. Buat bagian atas tidak ada apa-apa. Buat bagian samping kiri ada SIM tray. Buat bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan jack audio. Untuk speakernya Vivo Y28 4G ini sudah dual stereo speaker ya teman-teman. Jadi yang satunya ada di earpiece. Untuk slot SIM dari Vivo Y28 4G hybrid ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke bagian layarnya. Vivo Y28 4G dibekali layar dengan panel IPS LCD ukuran 6,68 inch, resolusinya masih di HD+, refresh rate-nya 90 Hz adaptif. Kecerahan maksimalnya bisa sampai 1000 nits. Desain layarnya sudah menggunakan desain layar punch hole di tengah. Untuk di bagian layarnya Vivo Y28 4G belum terbilang yang bagus di kelasnya ya. Walaupun resolusinya masih di HD+, gambar yang dihasilkan udah lumayan oke, udah bisa banget lah buat manjain mata. Buat dipakai scrolling udah bisa lumayan smooth, walaupun refresh rate-nya tidak bisa dikunci di 90 Hz, cuma bisa dikunci di refresh rate adaptif yang maksimal refresh rate-nya bisa sampai 90 Hz.
Untuk kecerahan layarnya buat dipakai di outdoor masih aman banget, bisa sampai 1000 nits. Buat desain layarnya sudah punch hole di tengah, tapi buat ukuran bezelnya di semua sisi masih terlihat cukup jelas. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian performanya. Vivo Y28 4G dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Dibekali RAM dan memori internal 3 varian, 6 per 128, 8 per 128, dan 8 per 256 GB. Nanti juga ada RAM expansionnya yang bisa kita set sampai 8 GB. Untuk operating sistemnya sudah menggunakan Android 14, Fantouch OS 14. Untuk bagian baterai dan pengecasan dibekali baterai sebesar 6000 mAh dengan pengecasan 44 watt flash charge. Untuk di bagian performanya, Vivo Y28 4G spesifikasinya udah lumayan oke lah, walaupun dapur pacu yang dipakai belum tergolong yang kenceng di kelasnya. Tapi buat memenuhi kebutuhan harian kita di zaman sekarang, masih lumayan bisa diandelin. Apalagi sudah dibekali dengan RAM dan memori internal yang cukup lega. Tapi buat internalnya ini masih menggunakan eMMC ya teman-teman. Dan untuk bagian baterai dan pengecasannya, Vivo Y28 4G dibekali baterai yang cukup besar, 5000 mAh dengan pengecasan yang lumayan kenceng di kelasnya, 44 watt flash charge, yang diklaim oleh Vivo pengecasan dari 0 sampai 50%, memakan waktu sekitar 50 menit saja. Dan di bagian baterainya juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur yang bisa menambah keawetan dari baterai Vivo Y28 4G. Untuk skor Antutunya mencapai di angka 258 ribuan. Dicoba buat main game populer seperti Mobile Legends bisa kita mainkan di setelan grafis ultra refresh rate tinggi. Selama permainan masih cukup aman dan lancar. Dicoba buat main game PUBG bisa kita mainkan di setelan grafis HD High, Balance Ultra, dan Smooth Ultra. Selama permainan cukup stabil refresh rate-nya dan buat gyronya masih kurang responsif. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sektor kamera. Vivo Y28 4G dibekali dual kamera pada kamera bagian belakangnya, 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Buat kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Untuk rekaman videonya, kamera depan maupun kamera belakang bisa kita dapatkan mentok di 1080p 30 fps. Belum ada fitur stabilizer. Dan buat hasilnya teman-teman bisa langsung lihat di video ini.
Lanjut lagi yang terakhir sekarang buat fitur tambahannya. Di bagian layar sudah dibekali dengan refresh rate yang adaptif. Sudah dibekali dengan A-Care display yang cukup berguna banget untuk perlindungan mata kita. Di bagian performa sudah dibekali dengan RAM expansion, fitur flex drop dan mini shortcut aplikasi. Terus ada fitur ultra game mode yang berguna banget buat kinerja performa gaming. Buat speakernya sudah dual stereo speaker. Di bagian keamanan sudah dibekali dengan face unlock dan side fingerprint. Di bagian konektivitas sudah support NFC multifungsi. Di bagian build quality-nya sudah dibekali dengan IP64 yang tahan terhadap cipratan air dan debu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan HP Vivo Y28 4G? Semua itu kembali lagi ya ke kita yang mau pakai HP-nya tergantung kebutuhan dan selera. Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang lagi nyari HP Vivo Y28 4G ataupun Vivo series lainnya, bisa langsung datang aja ke toko kami BB Cell Salomerto yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah. Tepatnya di sebelah Sate Barokah dan di sebelah Mie Ayam Tono. Untuk yang di luar kota tenang aja, BB Cell ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BB Cell Review. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.